Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal persiapan pre-tes PPG PGSD, TPA atau tes potensi akademik. Ini sesuai dengan kisi-kisi, yaitu di indikator berpikir analogis atau soal-soal analogis ini ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal yang terbaru. Dan bagi yang ingin bergabung di grup Telegram membahas soal-soal PPG, bisa gabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Ini indikatornya dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Soal yang pertama, pemerintah perpu, yang A buruh demokrasi, yang B makan kenyang, yang C MPR UU, yang D hakim jaksa, yang E menteri kepres. Jadi kalau soal hubungan analogis ini biasanya dua kata ini itu dirangkai dalam sebuah kalimat. Misalnya pemerintah itu bertugas atau mengesahkan perpu. Dan nanti yang juga seperti itu, mana yang bertugas mengesahkan itu apa? Nah, berarti kalau yang sesuai yaitu MPR bertugas mengesahkan UU. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Di sini pembahasannya pemerintah bertugas untuk mengesahkan Perpu, MPR bertugas mengesahkan UU. Jadi ada hubungan analognya, analogisnya. Jadi biasanya kalau analogis itu jangan ditelan mentah-mentah seperti ini. Nanti akan bingung, semuanya hampir mirip. Tapi kalau dibuat kalimat itu akan berbeda. Soal nomor 2, guru murid, yang A mengaji ustadz, yang B bapak ibu, yang C orang tua anak, yang D arsitek taman, yang E dokter pasien. Nah ini kalau cepat-cepatan itu pasti langsung yang berkaitan dengan ustadz ini. Tapi jawabannya sebenarnya bukan itu. Jadi di sini kalau diperpanjang tugas guru, jadi ini melalui analognya menggunakan kata tugas adalah untuk mendidik murid. Sedangkan tugas dokter adalah untuk mengobati pasien. Nah, jadi yang cocok adalah yang E. Walaupun di sini C ya ini, tapi yang cocok adalah yang E. Kalau yang C ini kan tugas orang tua itu mendidik anak juga tidak sepenuhnya juga. Kan masih ada guru. Jadi yang tepat adalah sesuai pembahasan adalah yang E. Soal berikutnya, kayu titik-titik beras nasi goreng. Yang A kursi tamu, yang B pasak, yang C gelondongan, yang D papan, yang E triplek. Pembahasan salah satu hasil olahan beras adalah nasi goreng. Salah satu hasil olahan kayu adalah kursi tamu. Jadi salah satu olahan beras itu kan salah satunya nasi goreng. Kalau kayu itu bisa kursi tamu. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, buta warna tuli apa? Nah, di sini ada telinga juga. Tentu nanti telinga atau mendengar atau pendengar atau kata atau nada. Nah itu biasanya yang agak malah mudah itu, oh ini tuli berarti telinga atau mendengar. Itu biasanya malah salah. Jadi tapi juga belum itu semua. Nah, maka dari itu harus dikaitkan dengan menggunakan atau menjadikan sebuah kalimat. Di sini jawabannya B. Nah, ini kan malah jauh dari perkiraan. Buta adalah ketidakmampuan melihat warna. Jadi buta itu salah satunya adalah ketidakmampuan melihat warna. Sedangkan tuli itu adalah ketidakmampuan mendengarkan nada. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian khayalan itu dongeng, peristiwa titik-titik. Di sini jawabannya ini kalau dikaitkan gitu sebuah sebuah karya yang berbentuk hayalan itu biasanya kan dongeng. Dongeng itu kan sebuah hayalan. Kalau peristiwa itu kan berarti kejadian nyata. Nyata itu berarti fakta. Jadi
Lebih lengkapnya, suatu cerita yang berdasarkan hayalan adalah dongeng. Di hayalan belaka, hayalan pengarangnya. Sedangkan suatu cerita yang berdasar peristiwa itu adalah fakta. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, jatuh, sakit, mengantuk, titik-titik. Yang A berjalan, B tidur, C kalori, yang D teriakan, yang E tersenyum. Kemungkinan jawabannya yang B. Jadi jika jatuh itu akan mengakibatkan terasa sakit. Jika mengantuk akan mengakibatkan tertidur atau tidur. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi di pembahasan itu mulai dari soal yang pertama tadi kan selalu digunakan atau dijadikan sebuah kalimat. Tapi kalimatnya sama, analogi, analog. Tidak dibuat, nah, ini kan mengakibatkan sama. Katanya itu sama, hanya jatuh, sakit, ini kan akan, mengantuk, tertidur. Seperti itu. Kemudian tinggi dalam awan titik-titik. A. Matahari, B. Batu-batuan, C. Pohon, D. Minyak tanah, E. Tiang listrik. Pembahasannya, hubungan awan dengan tinggi adalah awan dengan tinggi ini. Jadi tidak hanya seperti ini, bisa lompat begini juga. Jadi hubungan awan dan tinggi itu, awan itu terletak di langit yang tinggi. Ini seperti hubungan minyak tanah dengan dalam, karena minyak tanah itu terletak di dalam tanah. Jadi jawabannya adalah yang D. Produksi, usaha, prestasi apa? Produksi itu kan menghasilkan. Menghasilkan itu masih proses, jadi sebuah usaha. Sedangkan prestasi itu kan tentu sudah ada tesnya. Salah satu hasil. Jadi jawabannya adalah yang C. Hasil. Produksi sama artinya dengan usaha. Jadi karena masih memproduksi itu kan masih berusaha atau sebuah proses. Sedangkan prestasi sama artinya dengan hasil, yaitu sesuatu yang sudah dicapai atau yang dicapai. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian Italia Euro, A. Brunei Darussalam Sultan, yang B. Turki Ankara, yang C. Jerman Dutch, yang D. Inggris Irlandia, yang E. Argentina Peso. Nah ini Italia dan Euro ini adalah nama negara, sedangkan Euro ini adalah mata uang. Jadi yang memang paling sesuai adalah yang E, yaitu mata uang Argentina adalah peso. Mata uang dari negara Italia adalah euro. Mata uang dari negara Argentina adalah peso. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian balet, penari, opera, A. penyanyi, B. seni, C. pesenam, D. koreografi, yang E. artis. Balet ini adalah pertunjukan yang melibatkan penari. Jadi balet itu pertunjukan yang melibatkan penari. Sedangkan opera itu adalah pertunjukan yang melibatkan penyanyi. Jadi jawabannya adalah yang A. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya makin berkembang. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.